Rafael Struijk ungkap satu masalah selama TC Timnas Indonesia. Tiba malam ini, Elkan Bagot segera gabung TC Timnas Indonesia. Jelang FIFA Matchday, manajer Timnas Indonesia minta klub segera lepas pemain. Kabar buruk, Sandy Walsh terancam batal debut bersama Timnas Indonesia karena cedera. Kabar baik, Jordi Amat kembali berlatih jelang laga Timnas Indonesia versus Argentina. Rafael Struijk ungkap satu masalah selama TC Timnas Indonesia. Rafael Struijk mengungkapkan satu kendala selama mengikuti TC Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini menggelar TC di Surabaya. TC tersebut merupakan bentuk persiapan skuad Garuda menghadapi FIFA Matchday bulan Juni 2023. Nantinya Timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan dua laga. Pertama yakni melawan Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada tanggal 14 Juni 2023. Sedangkan laga kedua yaitu melawan Timnas Argentina pada tanggal 19 Juni 2023. Pemain berusia 20 tahun itu pun lalu mengaku senang bisa berkumpul dengan pemain Timnas Indonesia lainnya. Ada lebih banyak pemain sekarang, mulai mengumpulkan seluruh tim. Dan saya pikir pelatihannya sangat bagus. Saya senang bermain dengan tim dan ya mari bekerja keras 2 minggu ini, kata Rafael Struijk, dilansir dari YouTube PSSI. Meski begitu, Rafael mengungkapkan ada sedikit kendala yang ia hadapi. Sejujurnya aku harus terbiasa dengan cuacanya, tapi menurutku semuanya berjalan dengan baik. Saya pikir lapangannya sangat bagus, ini sangat-sangat bagus. Seperti yang saya katakan, cuaca sangat panas, tapi saya harus membiasakan diri, ini lebih baik daripada hujan, ujarnya. Lebih lanjut, Rafael berharap mendapatkan kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Untuk mewujudkan harapannya, pemain berposisi sebagai winger berniat memberikan yang terbaik selama mengikuti latihan. Tiba malam ini, Elkan Bagot segera gabung TC Timnas Indonesia. Tiba malam ini, Elkan Bagot segera gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi oleh Nova Arianto selaku asisten pelatih Timnas Indonesia. TC sudah mulai digelar sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. Shin Tae-yong mengumpulkan 26 pemain untuk FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Baru 15 diantaranya yang terlihat dalam sesi latihan di Surabaya hingga Kamis dalam kurung 8 Juni 2023 ini. Namun, Elkan Bagot akan segera turut meramaikan TC dalam waktu dekat sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Nova Arianto. Nova mengatakan bahwa Bagot tiba di Indonesia pada Kamis malam ini waktu Indonesia Barat. Tentunya dia menyambut baik kabar itu karena pemain tersebut bisa mengikuti berbagai program yang sudah disiapkan dalam TC. Elkan akan datang malam ini, kata Nova. Beberapa tim lokal masih belum melepas pemain ke Timnas Indonesia, di antaranya adalah 2 pemain Persija Jakarta dan 3 pemain PSM Makassar. Namun khusus untuk PSM Makassar, PSSI bisa memaklumi karena mereka akan tampil di laga play-off Liga Champions Asia kontra Bali United. Sementara itu banyak pemain yang berkarir di luar negeri yang belum bergabung. Sebab mereka masih memiliki jadwal bertanding hingga 10 hingga 11 Juni 2023 mendatang. PSSI mewajibkan semua pemain untuk ikut latihan mulai tanggal 12 Juni 2023. Itu berarti 2 hari sebelum laga kontra Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang FIFA Matchday, manajer Timnas Indonesia minta klub segera lepas pemain. Polemik pelepasan pemain kembali menjadi persoalan jelang FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Palestina. Seperti diketahui, skuad racikan Shin Tae-yong sudah dipastikan menantang 2 negara dalam laga uji coba yang dihelat pertengahan bulan ini. Pasukan Garuda diagendakan lebih dulu meladeni Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu. Beberapa nama yang berkarir di luar negeri, mulai dari Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Saine Patinama, hingga Asnawi Mangkualam memang belum bisa bertolak ke tanah air lantaran punya jadwal bertanding dengan klub.
Situasi berbeda dialami oleh Elkan Bagot yang sementara ini sudah tak terikat kewajiban di tim, sehingga ia dapat segera menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Ia dengan tegas meminta pengertian dari pihak klub agar segera mengizinkan para pemainnya untuk bergabung dengan skuad Garuda di Surabaya. Saya sampaikan di sini ada 2 pemain Persija yang masih ditahan. Semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub, ujar Sumarji dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs resmi PSSI pada Rabu. Mohonlah mengerti karena kami juga menginginkan adanya chemistry antar pemain, komunikasi timnas dan klub jangan seperti ini lagi, tambahnya. Kabar buruk, Sandy Walsh terancam batal debut bersama Timnas Indonesia karena cedera. Sebuah kabar buruk menghampiri skuad Timnas Indonesia dalam persiapan melakoni 2 laga uji coba melawan Palestina dan Argentina. Pemain naturalisasi Sandy Walsh terancam batal debut bersama Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Kabar Sandy mengalami cedera saat menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia disampaikan oleh salah satu personil skuad Garuda, yakni Rachmat Irianto. Rachmat pun berharap cedera Sandy tidak parah dan tetap tampil di 2 laga uji coba tersebut. Setelah mendapat perawatan, pemain kelahiran Belgia tersebut berjalan tertatih-tatih sambil dipapah menuju pinggir lapangan, sedangkan para pemain lainnya melanjutkan latihan. Rachmat menambahkan bahwa pemusatan latihan di Kota Pahlawan sejauh ini belum maksimal karena baru 15 pemain yang bergabung dari total 26 pemain yang dipanggil ke timnas. Karena kami belum kumpul sepenuhnya, jadi persiapan kali ini benar-benar dimatangkan asisten pelatih. Kami ikuti apa kata asisten pelatih. Tentunya asisten pelatih dapat program dari pelatih kepala, ujarnya. Kabar baik, Jordi Amat kembali berlatih jelang laga Timnas Indonesia versus Argentina. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia lantaran Jordi Amat telah kembali berlatih jelang 2 laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Hal ini diungkap oleh klubnya Johor Darul Ta'zim melalui media sosial mereka. Kecemasan sempat muncul setelah Jordi Amat dikonfirmasi mengalami cedera ketika membela Johor Darul Ta'zim dalam laga pekan ke-13 Liga Malaysia kontra Pulau Pinang Football Club. Laga itu dilangsungkan di Stadion Bandar Raya pada Jumat 3 Juni 2023 yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Johor Darul Ta'zim. Cedera Jordi Amat datang hanya beberapa hari menjelang 2 laga penting Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pada bulan Juni 2023 ini, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Palestina dan Argentina. Skuad Garuda telah mulai berlatih sejak Senin 5 Juni 2023 lalu. Namun, Jordi Amat masih belum bergabung karena berada bersama klubnya. Setelah kecemasan tersebut, Jordi Amat sudah terlihat dalam sesi latihan Johor Darul Ta'zim pada Kamis pagi. Hal ini diungkap oleh Johor Darul Ta'zim lewat media sosial mereka @officialjohor di Twitter. Jordi Amat nampak dalam sesi latihan tersebut yang tentu menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia meski dia belum ikut dalam TC skuad Garuda.